Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala wala tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adab ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi hadisihi ihris 'ala ma yanfa'uk. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ikhwati fillah azakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada episode yang ke-17 ini, kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan tentang madakhilu syayatin, madakhilu iblis fi qalbil insan, pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas salah satu pintu masuknya setan ke dalam hati manusia adalah dengan adanya hasad. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang disebut oleh para ahli sejarah a'lamut tabi'ina fil halal wal haram, ulama tabi'in yang paling paham tentang halal dan haram. Maka beliau memberikan wasiat kepada kita supaya kita ini terbebas dari sifat hasad. Apa kalimat beliau? Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Jika kamu melihat ada orang lain yang mengunggulimu dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam urusan akhirat. Jadi kita tidak perlu ketika ada orang lain mendapatkan nikmat duniawi, kemudian kita tidak perlu panas hati, kemudian kita punya keinginan yang tidak baik, maka hendaklah itu kita tahan, maka kita berlomba, kita ambil sisi yang lebih dalam urusan akhirat. Maka itulah nasihat yang luar biasa dari seorang Imam Hasan Al-Basri. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Wa min abwabihi al-'azimah. Yang pertama kemarin kita bahas adalah al-hasad. Yang kedua adalah al-khirsu. Al-khirsu yaitu rasa tamak, rasa keinginan yang berlebihan, tamak atau rakus. Nah, ketika mendengar kalimat tamak atau kalimat rakus, selalu ada dalam benak kita ini sesuatu yang negatif. Selalunya tamak itu mesti interpretasi seseorang pasti akan mengarah kepada sesuatu yang negatif. Apakah al-khirsu, ya, rasa tamak itu selalu berkonotasi negatif? Ya. Ternyata saya mendapatkan sebuah keterangan yang cukup bagus di dalam tulisan para ulama ini. Saya ambilkan dari islamway.com. Ya, di sana ada sebuah tulisan dari para ulama, ya. Ini disebutkan keterangan tentang makalah tentang al-khirsu. Inna ba'dhan nasi yadunnu annal khirsa madhmumun bi'tlaq. Sesungguhnya sebagian manusia menyangka bahwa tamak itu selalu jelek, selalu madhmum, selalu jelek. Apakah kalimat khirsun atau tamak itu selalu jelek? Walaysa hadza bisahih, bukan, ini tidak selalunya benar. Bal khirsu minhul mahmud, tetapi ada juga sikap tamak itu yang baik. Nah, maka di sisi manakah tamak itu menjadi sesuatu yang baik? Karena ternyata di dalam Al-Quran pun disebutkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa al-khirsu itu sesuatu, ada khirsun atau rasa tamak yang baik itu ada. Sebagaimana Allah SWT menggambarkan ketika Allah menceritakan tentang Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Allah SWT di dalam surah At-Taubah ayat 128, Allah menyatakan,
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikumul bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepadamu rasul min anfusikum, dari jenis kalian. Yang rasul ini yang diutus oleh Allah Taala kepada kita ini, dari jenis kita ini, mempunyai beberapa sifat. Apa itu? Azizun 'alaihi ma anittum. Sangat takut ya. Azizun 'alaihi ma anittum, apa-apa yang ada di dalam diri kamu. Takut, khawatir kalau kalian itu nanti menderita. Ya, sangat berkeinginan untuk menjaga kalian. Ya. Harisun 'alaikum, ya, sangat ingin supaya kalian itu selamat. Harisun 'alaikum bil mukminin, kepada orang-orang beriman. Raufur rahim, dan sangat sayang kepada kaum mukminin. Ya. Di sini ada kalimat harisun 'alaikum, sangat berkeinginan atas keselamatan kalian. Harisun 'alaikum. Ya, jadi kalimat terjemahnya mungkin kalau tidak keterjemahan dengan kalimat tamak kurang pas, tetapi kalimat itu sama, asal katanya harisun, khirsun. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada ikhris ala ma yanfa'uk. Bersikaplah tamak atas sesuatu yang memberi manfaat kepadamu. Ya, bersemangatlah atas sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu. Kemudian dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengisahkan ketika kisah ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman kepada para malaikat. Malaikat itu ditanya oleh Allah Taala, ya ayyuhal malaika, wahai para malaikat, apa yang dilakukan oleh hambaku sekarang ini? Maka malaikat melihat di bumi dan di sana ada orang-orang yang soleh. Kemudian malaikat mengatakan, innahum yusabbihunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, sesungguhnya hambamu itu mereka beribadah kepadamu, mereka bertasbih kepadamu, ya, mereka memujimu. Ya. Kemudian Allah SWT bertanya, apakah hambaku melihatku? Maka kemudian malaikat mengatakan, tidak. Mereka tidak melihatmu ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, apa seandainya yang ia lakukan ketika ia melihatku? Maka malaikat itu kemudian mengatakan, seandainya mereka melihatku, melihatmu ya Allah, sungguh mereka akan lebih dalam beribadah kepadamu, dalam bertasbih, dalam memujimu, maka akan lebih lagi, lebih bersemangat lagi. Kemudian, wahai malaikat, apakah sikap hambaku terhadap surga, ya, dan sikap hambaku terhadap neraka? Maka kemudian malaikat mengatakan, sesungguhnya hambamu sangat berharap kepadamu agar engkau memasukkannya ke dalam surga, dan takut kepada neraka. Apakah ia sudah melihat bahwa hambaku itu melihat neraka dan melihat surga? Maka malaikat mengatakan, tidak ya Allah. Kemudian apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka tahu ini surga, ini neraka? Maka kemudian malaikat mengatakan, sungguh seandainya mereka melihat tentang surga dan melihat neraka, sungguh mereka pasti akan lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepadamu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ini beberapa dalil dan ayat serta hadis dan beberapa keterangan yang bisa kita dapatkan bahwa ternyata sikap tamak itu ada yang baik. Tetapi tamak yang seperti apa? Maka tamak yang baik adalah tamak terhadap urusan din, urusan akhirat, urusan-urusan yang baik, maka diperbolehkan, diperintahkan. Mungkin bahasa kita akan kita rubah, bersemangat, sangat bersemangat ketika dalam urusan-urusan akhirat. Nah, walakinnal khirsul madmum makana ala amri dunya. Tetapi yang dimaksud dengan al-khirsu sebagai penyakit hati tadi adalah al-khirsu, sikap tamak terhadap urusan-urusan yang sifatnya adalah duniawi. Perkara-perkara yang sifatnya adalah duniawi, maka ini tercela. Ya, karena perkara-perkara yang sifatnya duniawi itu tidak akan pernah selesai. Hatta zurtumul maqabir, sampai seorang manusia itu dimasukkan ke dalam liang kubur itu baru berhenti.
Kenapa? Karena keinginan-keinginan duniawi itu kan selalu berkurang, selalu merasa kurang terus dan menerus. Ini adalah al-khirsu. Famata kana al-'abdu harisan 'ala syai'in, maka jika seseorang itu sangat tamak kepada sesuatu, maksudnya dalam urusan-urusan duniawi, a'mahu khirsuhu wa asamahu, maka akan membutakan, akan membuat matanya buta, akan membuat telinganya tuli dari mendengar dan dari melihat sesuatu yang baik gitu. Wa ghadha nuru basiratihi allati ya'rifu biha madakhilus syaitan, yang akan menutupi basirahnya. Ini bahayanya al-khirsu yang al-madmum, yaitu tamak terhadap urusan-urusan duniawi. Yang selanjutnya adalah wa min abwabihi al-'azimah, yaitu al-ghadab. Di antara pintu masuknya setan ke dalam diri seorang manusia adalah al-ghadab, yaitu sikap marah. Al-ghadab. Ya. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah, karena sesungguhnya ketika kalian tidak marah, maka bagimu surga. Nah, marah adalah sifat yang menunjukkan tentang ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Dan orang yang mampu mengendalikan diri itu bagian dari ciri orang beriman. Kita bisa melihat di dalam surah Ali Imran ayat 134, ya, atau di dalam surah ayat berikutnya, yaitu surah Ali Imran, juga di ayat setelah ketika Allah SWT menyebutkan tentang kalimat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakter orang-orang beriman, di sana disebutkan tentang alladzina yunfiquna fis sarra', yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik ketika lapang, wadh-dharra' ataupun ketika sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika turun ayat ini, ya, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang luar biasa. Pernah terjadi di masa Ali bin Husain, ya, Ali bin Husain rahimahullah, ya. Jadi seorang ulama bernama Ali bin Husain, saat itu beliau mempunyai seorang budak. Ketika Ali bin Husain rahimahullah ini, beliau meminta tolong kepada budaknya untuk mengambilkan air, yang air itu digunakan untuk berwudu. Maka ketika itu sang budak membawakan bejana, ya, bejana atau wadah tempat digunakan untuk berwudu. Ketika hendak disodorkan kepada sang majikan, yaitu Ali bin Husain, maka ketika itu bejana ini jatuh dan pecah. Maka ketika itu budak ini kemudian melihat kepada Ali bin Husain, dan Ali bin Husain pun hendak marah. Ketika Ali bin Husain hendak mengucapkan kalimat marahnya itu, maka sang budak kemudian membacakan surat Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Mendengar ayat itu dibacakan, maka Ali bin Husain pun kemudian berhenti dan kemudian mengatakan, aku tidak jadi marah. Setelah itu, ketika mengatakan itu, maka kemudian sang budak pun mengatakan kemudian, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Maka Ali bin Husain kemudian mengatakan, aku sudah memaafkanmu. Kemudian setelah itu sang budak mengucapkan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka Ali bin Husain kemudian mengatakan, hari ini engkau aku bebaskan dari budak itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana seorang Ali bin Husain kemudian
bisa tertunduk hatinya ketika dia mampu mengendalikan amarahnya, bahkan bukan hanya dia memaafkan, bahkan bukan hanya dia memberikan rasa maaf itu kepada budaknya, tetapi sampai kepada dia membebaskan budaknya sehingga dia memerdekakan budaknya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah pintu yang ketiga, yang pintu yang ketiga yang bisa dijadikan jalan masuknya setan untuk menggoda manusia. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah asyahwah, yaitu adalah syahwat. Syahwat adalah godaan yang paling mudah ya, dijadikan alat untuk setan untuk menjerumuskan manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang keterangan bahwa dua senjata setan yang digunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia dari jalan kebenaran adalah syahwatu wa syubhat. Hadani amrani aslu kulli syarrin wa fitnatin wa balain. Sesungguhnya dua perkara inilah yang menjadikan sumber dari segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk bencana dan musibah. Apa itu? Yaitu antara syahwat dan syubhat. Ini adalah dua senjata setan yang sangat ampuh yang digunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia dari jalan yang benar. Yang pertama adalah syahwat. Bagaimana manusia digoda dengan syahwatnya? Ya. Maka syahwat ini hanya bisa diselesaikan, hanya bisa ditundukkan. Yang paling mujarab untuk menundukkan syahwat adalah dengan melaksanakan ibadah siam. Maka Allah SWT perintahkan kita di bulan puasa ini untuk melaksanakan ibadah siam supaya kita bisa menundukkan syahwat kita. Kemudian syahwat, apa itu syahwat? Kerancuan seseorang dalam memahami Islam ini. Kerancuan pemahaman seseorang dalam memahami Islam. Dia bisa jadi ketika seseorang melihat sebuah hukum yang mestinya haram, dia anggap sebagai halal, atau yang sebaliknya. Ini rancu dalam memahami persoalan din. Ketika dia salah dalam memahami urusan din, syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang kafir, maka dia terkena panah syubhat ini. Dan syubhat ini akan selesai dengan cara kita berilmu. Maka ketika Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang bagaimana pentingnya ilmu itu, maka al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Sesungguhnya ilmu itu harus ada sebelum kita berbuat dan kita sebelum kita mengucapkan sesuatu. Maka setiap apa yang kita kerjakan mesti harus didasari kepada ilmu supaya kita tidak terjebak kepada godaan setan, yaitu dalam bentuk syubhat. Atau justru ada seseorang yang masuk jebakan setan karena perkawinan antara syahwat dan syubhat. Bisa jadi orang juga terkena syahwatnya, juga terkena syubhat, sehingga kedua senjata ini ketika menjangkiti seseorang maka adalah penyakit yang luar biasa berat untuk disembuhkan. Karena apa? Karena sudah perpaduan antara syahwat dan syubhat. Namun semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa syahwat bisa ditundukkan dengan melaksanakan siam, beribadah kepada Allah Ta'ala, berkawan dengan orang yang soleh, sementara yang syubhat bisa diselesaikan dengan ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kita untuk tetap istiqomah, kita mampu untuk menutup pintu-pintu masuknya setan yang pada episode kali ini sampai kepada pembahasan syahwat. Banyak hal kurang berkenan untuk dimaafkan. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.